Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Indie Story. Kita ngobrol lagi ngobrolin orang. Kali ini gue punya cerita dari temen gue. Ini kita kedatangan tamu dari temen lama gue nih, yang lama istilahnya nggak bersilaturahmi, dan kali ini alhamdulillah dia bisa bersilaturahmi kembali di sini, dan dia ingin menceritakan lah beberapa pengalaman dia. Jadi mungkin singkat ceritanya kita langsung perkenalkan diri aja ya dari temen gue tersebut. Mungkin silakan Bang, malam Bang. Ya, nama gua Rio Jenggot. Udah Jenggot. Wes, Bang Rio Jenggot. Itu panggilan dari ya teman-teman yang lain. Jadi lu mau ceritain apa nih? Kejadian Ini horor, kejadian lucu, atau kejadian pahit? kalau buat Pengalaman di kerjaan gua ini di universitas Ya. yang sangat terkenal di Bekasi, Iya. menceritakan tentang horornya itu. Karena kan ya sering sekali gitu namanya penampakan ataupun sekelibetan, Gangguan-gangguan lah ya. ya seperti itu. Yang udah sering banget terjadi itu ya seperti telapak kaki anak kecil pada saat habis di telapak kaki anak kecil pada saat habis dipel selisih 15 menit tiba-tiba ada lagi telapak kaki anak kecil. Itu posisi di mana tuh? Di ruangan atau di teras? Di mana? Di ruangan, Ruangan. di ruangan kelas di lantai 3. Koridor lah. Iya. Karena di lantai 3 itu kebanyakan ruangan-ruangan kosong yang udah tidak terpakai. Jadi nggak siang, nggak malam itu sangat seram sekali. Oke. Yang maksudnya yang mengalami kejadian lu sendiri apa banyak orang? Sebagian besar sih dari karyawan-karyawannya yang sering penampakan ataupun secara detailnya itu seperti tiba-tiba sekelibatan ada yang bilang minta pesan kopi, setelah dibikinin kopi Atau nggak ada yang minta? ternyata tidak ada yang minta. Itu sudah sering terjadi. Dan jadi anehnya itu kenapa itu mintanya kopi terus. Kalau minta duit gitu ya? Kalau minta duit tekor bisa. Kalau minta duit tekor juga. Bisa. Ingat. Oh, jadi habis bandar. Terus setelah disuguhin kopi nggak ada orang aduh. Nggak ada. Jadi sering ya menunjukkan eksistensinya gitu. Iya. Hanya di kasat mata doang gitu ya. Sosoknya kira-kira perempuan atau Kalau yang sering di situ itu perempuan sama seperti cebol-cebol gitu. Jadi kayak ada istana gitu ya. Anak cebol-cebol itu bergerombolan. Semacam kayak kurcaci gitu ya. Iya, seperti kurcaci yang menempati di situ. Kayak antek-anteknya lah. Iya. Makanya yang sering terjadi di situ rata-rata yang melihat orang-orang wanita yang Di situ. Tapi Bang, kalau misal kan jadi beberapa karyawan gitu ya, yang sering banget dibikin eksistensinya itu ada beberapa karyawan gitu misalnya. kalau yang itu nggak tentu juga, tergantung. Sumpama mungkin karena pikiran dia kosong, ya ada masalah, itu gampang banget Sering banget gitu ya. Tapi kalau secara seperti biasa sih ya Normal gitu. normal biasa. Itu berapa lama itu Bang? Apa sehari doang? Apa sering gitu terjadi yang kayak gitu tuh? Kalau untuk kejadian itu nggak tentu juga sih, jatuhnya ya masih sering-sering gitu. Oh, jadi bukan sehari doang. malam Jumat Enggak. atau setiap malam
nggak ada. Yang jelas itu sering banget nampakin seperti itu. Tapi intinya mah di saat karyawan aktivitas dia langsung gitu ya. Iya, apalagi di kamar mandi seperti di lantai 3 itu kamar mandi ada 2 tempat. Yang salah satunya itu memang benar-benar kosong, Pure buat gitu. pure kosong. Di situ memang sering banget melihat itu perempuan. Oh, yang menghuni situ. Iya. Apabila sore datang ataupun malam datang seperti ada orang mandi, keran nyala, sedangkan di tengok ataupun dilihat nggak ada orang sama sekali. Itu sering banget terjadi. Tapi kalau penampakan cuma itu aja, apa ada apa? Kalau penampakan yang sering itu bocah-bocah liliput sama yang perempuan, itu yang sering banget terjadi. Tapi lu yakin gak sih kalau itu tuh makhluk halus, apa bisa halusinasi doang, apa orang iseng atau gimana? Kalau itu sepikir seperti Sepengetahuan lu. biasa, Iya, ya, pengetahuan lu itu orang. seperti makhluk-makhluk halus gitu. Karena lu udah pasti ini bukan orang nih, Iya, nggak ada sudah orang jahil, pasti. nggak ada apa. Nggak ada. Karena di situ emang jarang sekali ada orang. Kecuali karyawan ya. Ya, kecuali karyawan. Karena tidak bisa buat umum masuk. Tapi kalau misalkan sebelum adanya universitas di situ, dulunya tempat apa sih? Oh, itu dulu ya emang namanya itu dulu emang lagi zamannya perang juga di situ ya, tempat pembunuhan massal. Oh, jadi pembuangan mayatnya itu di daerah situ. Jadi membuang lah sih. Iya, ditampung. makanya sering terjadinya begitu, penampakan ataupun suara-suara seperti cewek nangis ataupun ada suara-suara minta tolong, cerita, itu dia. Tapi pernah nggak sih ada usaha gitu buat mendandakan orang pintar atau apalah itu buat netralisir? Sempet ada nggak? Kalau dulu sih ada, tapi ya tetap aja masih begitu lagi balik lagi. Perubahan. Iya, mungkin karena di situ dia sudah menetap di situ, jadi walaupun manggil orang pintar ataupun itu nggak ada. Baru cuma sementara ya. Iya. Setelah itu begitu lagi. Begitu lagi. Tapi kenapa sih ya kalau misalnya di tempat-tempat horor itu kalau udah di sekolahan, rumah sakit, atau gimana tuh kenapa bisa gitu ya? Selalu identik di situ gitu ya. Ya mungkin ada cerita tersendiri di dulunya yang tanpa kita sadarin, tanpa kita ketahui asal usulnya itu dari mana, kita kurang begitu paham. Tapi yang jelas itu dulunya memang tempat pembuangan mayat di situ. Makanya itu yang menjadi horor dan misterinya itu belum terkuat. Mitosnya itu. Mitosnya itu. Tapi lu sebagai karyawan di situ nih sering ngalamin hal-hal gaib kayak itu, hal-hal mistis, lu ngerasa ngeri nggak sih? Kalau yang udah biasa sih enggak. Mungkin kalau yang karena masih Awam. ya masih terganggu, iya. Kaget lah. Iya, masih kaget karena belum menyatu dengan alam Belum beradaptasi lah, belum beradaptasi. Mungkin itu. Ada korban nggak sih setiap kayak gitu? Biasanya entah korban kesurupan, apa ada yang halusinasi sampai meninggal kayak gitu? Kalau kesurupan sih sering banget terjadi. Apalagi kalau dalam pikiran itu kosong. Wanita kayak mahasiswi sedang ada masalah ataupun pikiran sedang kosong, lebih gampang sekali merasuknya gitu. Nah, di dalam kerasukannya itu ya itu ketawa, apa itu nangis, minta tolong, teriak-teriak, itu udah sering banget terjadi. Histeris gitu ya. Histeris. Itu yang membuat hebohnya itu orang-orang lain gitu, mahasiswi yang lain atau mahasiswa yang lain menjadi Kayak terganggu. Karena itu tempat belajar ya, jadi Iya. kalau misalnya ada keributan atau apa, Iya. gaduh gitu, Iya. jadi kurang fokus. Iya, itu dia. Kalau kesurupannya itu sering atau gimana? Jarang. Kalau kesurupan itu sering banget terjadi, karena kan namanya di fakultas itu, di universitas itu kan
bisa dibilang ratusan orang ataupun ribuan orang. Iya. Itu enggak semuanya itu terfokus dalam satu itu. Jadi ada yang lemah, ada yang gampang kemasukan ataupun apa. Itu dia yang gitu. Nah ini pas ada kesurupan nih bang, kira-kira lu minta tolong sama orang apa lu langsung nangani sendiri? Kalau untuk itu biasanya sih ada yang orang khusus di situ Ya, yang udah paham ya. yang sudah paham latar belakangnya itu. Istilah pribumi lah ya. Iya, dia sudah tahu, jadi dia bisa mengatasinya. Jadi kan lu cerita sama ada telapak kaki ya. Iya. Di nah itu udah record. Oh, udah, ntar kita potong aja, langsung aja kita. Oke guys, tadi ada kesalahan teknis ya dari kameramen kita. Mungkin kita nggak tahu lah itu kejadian apa. Mungkin kali ini gua mohon maaf banget nih, bukannya istilahnya gua mematikan kamera ataupun gimana. Memang kamera itu tadi mati tersendirinya gitu, Entah itu tanpa gangguan gaib atau apa. gitu. Jadi sorry banget bang ya, kita lanjut lagi gitu ya bang ya. Mungkin ya namanya makhluk itu kita bicarakannya di mana, Iya, betul. pasti ada kehadirannya. Mungkin dia terima ataupun tidak terima, mungkin dia hadir untuk mengetahui ini semua. Ya, jadi gitu guys ya. Jadi mungkin kali ini kita lanjut lagi ya dari pembicaraan kita yang tadi. Mungkin dilanjut lagi bang. Oke. Tuh yang saya masih pikirkan itu bang ya. Itu kan misalnya tempat itu gede, itu luas gitu kan. Bang. Di situ apakah memang kata abang tadi bilang sejarahnya dulu mitosnya tempat dulu itu bekas peperangan gitu kan. Iya. Nah, apakah emang di situ ada makam-makam keramat gitu bang? Apa gimana gitu? Ya mungkin dengan adanya pergantian tahun ataupun masa lalunya itu di situ itu nggak ada namanya pemakaman. Mau ada pemakaman? Iya. gitu. Jadi itu dengan hilang sendirinya. Jadi pure aja gitu di sini. Iya. Karena tidak ada yang namanya itu mengukurkan ataupun mengangkat itu mayat-mayat itu. Cuma aja mitos yang beredar atau cerita yang beredar dulu tempat pembantaian, Iya. Gitu, peperangan gitu ya. bukan Iya. tempat kuburan. Bukan tempat kuburan. Memang sepertinya dulunya emang namanya masih hutan, Iya. masih jarang orang berlalu lalang. Ya memang beda kalau tempat pembantaian ya pasti banyak kita membantai gitu tuh guys. Ya, ada korban tewas, korban luka gitu. Karena belum tentu di kuburan sini juga apa bisa dibawa lagi ke tempat lain gitu guys mungkin. Ya. Ya, seperti itu. Jadi selain 3 cerita itu mungkin lo tahu dari cerita temen lu dia pernah lihat langsung penampakan atau interaksi langsung atau gimana, ada nggak bang? Nah kalau yang interaksi seperti tahun-tahun kemarin ini, jadi ada yang kuliah itu bisa disebut orang pintar ataupun paranormal. Dia masih penasaran dengan kampus yang ada di situ. Bahwasanya dia kuliah di kampus itu. Setelah melihat kejadian seperti itu, dia makin penasaran, pengen uji coba apakah itu benar, Menelusuri dan Iya. pick up lah cerita yang mengetahui semuanya yang ada di apa situ. nih yang tersembunyi dari Iya. tempat ini, lokasi itu ya. Pada saat itu dia penasaran, dia mencari tahu pembuktian secara Benar atau tidak tidaknya langsung. obrolan dari orang tersebut ya. Iya. Sekitar. Dan setelah itu pembuktian memanggil satu orang untuk meditasi buat supaya kehadiran bisa datang, tanya jawab dan menelusuri semuanya. Bahwasanya dia menceritakan secara detailnya bahwasanya itu memang kejadian nyata, pure nyata. Jadi yang mahasiswa ini ya bisa gitu, maksudnya mengertilah hal-hal mistis gitu.
bisa dibilang ditelusuri lah kisah apa sih yang tersembunyi dalam situ. Iya. Akhirnya dia mendatangkan mediator atau dia sendiri Iya. jadi mediator. Iya. Dia mendatangkan mediator. mendatangkan salah satu mediator. Masuklah Masuk. dari itu ke mediator. Setelah nanya jawab, memang benar kalau tempat itu TKP Kejadiannya itu seperti itu. Terungkap gitu ya. lokasi pembantaian. Iya. Tapi selain semua ini nih, kira-kira ada nggak sih yang pernah tertangkap kamera gitu? Kalau tertangkap kamera CCTV sering kejadiannya itu udah lama juga. Itu kejadian malam hari, kursi namanya kursi panjang gitu, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada, jatuh sendiri. Padahal nggak ada aktivitas manusia gitu ya. Sudah dalam keadaan tergembok, sudah tidak ada orang. Apabila CCTV dilihat lewat handphone malam hari, kelihatan jelas itu seperti kayak ada aktivitas di dunia lainnya. Gerak gitu ya. Iya, Ya menunjukkan eksistensi iya, dia gitu ya. sering sekali seperti itu. Itu kira-kira jam berapa tuh? Itu yang setelah dilihat kira-kira pukul 1:30. Di tengah malam lah Ya, tengah malam. Jadi gitu guys, kejadian situ bukan sekali dua kali guys, yang sering. Udah penasaran, makin penasaran nih, udah nanya-nanya terus nih, bagaimana sih? Soalnya kan setahu gua nih hal-hal yang kayak gitu, ada telepon. Oh, dia datang. Data sih. Oh iya, tadi gue foto. Stop duluan datanya mas. Panggilan mas, rahasia jin. Ya lanjut guys nih tadi, sorry ada. Kita potong aja. Kalau nggak dipotong aja deh. Kita potong aja tuh. Aktivitas kayak gitu tuh maksudnya itu sama nggak sih ya aktivitas manusia maksudnya di alam dia gitu kayak misalnya ada orang kerja apa dia di sana juga ada orang kerja ada orang jualan kayak gimana itu. Kalau itu sih nggak terlihat jelas. Mungkin kalau kayak seperti pintu gerbang kebuka sendiri ataupun yang tadi dibilang kursi bisa jatuh dengan sendirinya. Ya mungkin itu bisa yang dilihat secara jelasnya. Mungkin kalau penampakan yang lain karena tidak dilihat secara langsung, ya ya mungkin nggak ada ya. nggak ada. Itu aja. Kecuali dari penglihatan orang ya bukan penglihatan kamera gitu. Iya. Ini banyak sekali gangguan. Apa mungkin ada kehadiran yang datang, kita kurang begitu paham. Namanya dunia juga dunia alam gaib, kita nggak begitu tahu. Kita bicara di mana, lokasi di mana, tempat di mana, apakah mungkin dia datang. Jadi gini guys, dari tadi ini kita emang merasa kayak ada yang guys, apa ya namanya, aneh lah, hal-hal aneh. Tadi kamera tiba-tiba mati, terus kita lanjut lagi, mati lagi. Terus tadi kita kan mau ambil air minum tuh, air minuman saya boleh hitung lah, hitung. Tiba-tiba kurang 2. Jadi guys, ini bener nih guys. Ya Ada aja gitu. Iya ada aja. Terus tadi juga ada suara-suara aneh, cuma nggak ketangkap kamera guys saya. Ya kalau buat gue yang percaya nggak apa-apa, nggak percaya nggak apa-apa, lu nilainya aja dah masing-masing. Kira-kira mau lanjut lagi nih mas? Dan sepertinya ya untuk sementara kita tutup aja. Lain hari mungkin bisa dilanjutkan lagi. Ya, buat Ya, jadi itu guys, jadi cerita pengalaman dari Bang Rio Jenggot ya, dari Bang Rio Jenggot. Ini kebetulan juga dia kawan lama kita juga gitu. Mungkin sekian lama dia ngerantau ya kan, udah sering bersilaturahmi dan akhirnya kan kita polling dia kapan bisa bersilaturahmi dan akhirnya dia bisa bersilaturahmi di kesempatan hari ini gitu guys. Dan kita beruntung sekali gitu guys bisa bertemu dia gitu. Dan alhamdulillah dia bisa menceritakan pengalaman dia di sehari-harinya. Mungkin itu guys tadi cerita dari Bang Rio Jenggot.
mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi dengan beliau untuk menceritakan pengalaman-pengalaman berikutnya gitu guys. Dan hari ini gue tutup. Sekian dan terima kasih banyak yang udah mampir, yang udah bantu-bantu support gitu kan. Jangan lupa di klik guys tombol-tombolnya guys, bantu support gitu. Oke, gitu aja. Kurang lebihnya gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.